Kak, alhamdulillah dapet. Keluarlah itu hantu, bapaknya keluar seret, datang kan hantu, keluarlah dari set itu udah. Tiba-tiba langsung nyekek yang ibu-ibu itu Lah. dari belakang. Aja lah ngono. Itu kerasukan. Masuk kan? Dia bener. Jadi cerita dari kru yang di sana itu, dia jalan sambil gini, tangan dua gini nih, dan melotot, nunjuk gini nih, Krunya itu yang nunjuk krunya. Wah, anjir merinding gue, sumpah. Sumpah. Ya bagi ada kisah apa lagi nih? Wahai sobat-sobat, saudara, sahabat-sahabat sang beriman. Kon gak beriman kata dulu. Bener aku udah tak mangan karo. Aduh. Wah, enak iki ngobrol-ngobrol. Itu main abang kok sing serem-serem dek sini. Nah, lek abang nang kene gandenge ngomong serem, apa sih horor iki gitu. Abang ini penuh cerita horor, misteri, mistis dan lain-lain. Iku wedian. Cocok ya. Kareng enten dek sawan tok. Nangis-nangis bunyi ngono. Kak, aku pengen ngerti pas abang cerita horor. Itu kesurupan dia. Nah, kita kok warga sebenarnya, Man. Siapa sih iso ayo. Bikin dia kesurupan kok ditambah sandi 50.000. Wis to. Hai macan. Enggak kok. Kayak aku kangen gitu. Wah, itu. Nakar-nakar gitu. Timpet. Kan kemarin aku udah janji kan di tayangan terakhir. Tayangan terakhir kemarin aku janji ada Ada kisah baru. Kisah abang sendiri toh. kisahku sendiri kalau ini. Kisah merah sendiri. Kalau yang kemarin yang udah tayang terakhir itu kan pengalaman temanku. Ini kejadian sama aku alami waktu masalah syuting dulu waktu di Jakarta. Bersama-sama syuting juga. Persyutingan lagi nih. Dunia bersyuting. Kan kemarin temanku ngobrol masalah waktu dia masih syuting kan. Kan aku sekarang Surabaya udah nggak pernah syuting film. Ya, siapa tahu ada yang ngajak. Min. Ada job lah. Jadi ceritanya gini. Aku itu karena film layar lebar sudah tayang. Sudah tayang tahun 2016 atau 17, sudah lama banget ini. Horor. Horor. Syuting itu di daerah Bogor. Jawa Barat lagi. Gak jauh-jauh sana. Nah, karena memang produsernya itu alasan di situ itu kita sewa set tempat syuting plus penginapan jadi satu. Oh, satu paket Satu lah tempat. modelnya. Satu lokasi. Paket. Satu lokasi. Biar nggak jauh-jauh juga kan lebih enak. Bangun tidur, keluar kamar langsung syuting tempat yang sama. Kan sekalian menghemat cuan. Gitu. Ya, di sana aku syuting tuh 3 minggu. 21 hari. 21 hari syuting. Emang di sana. rata-rata Syuting lama. satu bulan. Syuting itu tergantung dari scene-nya. Scene. Tergantung dari scene, tergantung dari kalau setnya pindah-pindah bisa makin lama. Lokasi. Ya kalau apalagi beda kota setnya kan ada tuh syuting yang di Jakarta, yang di Jogja, pindah ke Kan sini lagi. tergantung skene ini dulu. Sin. Nah, di sana kan skene. Singkat cerita itu hari pertama kita sampai sana kita nggak langsung syuting. Ngapain? Prepare dulu, kita ngebahas kalau ada bahasa orang syuting itu reki. Jadi reki itu kita menentukan set sebelah mana, kamera angle-nya kayak gimana. Menggambar maksudnya. Iya. Kalau bahasa event tuh mapping lah kita. Ya. Oh, mapping. Mapping lah. 1 hari full tuh kita di semua tempat. Satu skenario tuh dihabisin tuh scene-nya tuh. Pas ke sana. Jadi sebelum sampai ke sana praproduksi kita nggak ada reki. Jadi rekinya pas 1 hari full di situ. Udah dapet. Ada 3 tempat itu yang menurut aku kok nggak srek. Salah satunya Di area villa itu sendiri sama itu di luar villa itu bisa dikatakan apa ya? Bukan tempat rekreasi tapi itu warung-warung, terus ada lahan parkirnya, ya kayak taman bermain. Ya bisa katakan taman bermain lah, katakanlah kayak gitu. Nah di area tempat parkir mobil itu ada salah satu sudut atau tempat yang
dijadikan set. Nah, itu syuting paling asik loh menurut aku selama ini ya. Syuting paling asik karena krunya sama talent-talentnya itu ya enak lah. sudah klop. Iya, aku kenal. Terkadang kalau kru film itu ada yang nggak saling kenal ketika di hire sama production house, orang baru gitu. Nah ini kok kebetulan semua kru itu aku udah kenal. Jadi enak. Jadi sudah tahu karakternya gitu. Reki, ternyata yang merasakan 3 titik ini nggak cuma aku aja yang nggak enak nih, termasuk sutradaranya. Bener. Itu nggak enak maksudnya itu. Nah, alasannya nggak Alasan enak ini. dari Nggak ngerti ya. hawanya atau tempatnya. Kalau aku pribadi dari hawa, Suasananya. atmosfernya tuh kok nggak asik sih gitu. Jadi kalau milih set kan kita udah pasang kamera tuh kalau Reki. Kok nggak enak ya gambar ini ya. Tapi kita nggak ada set lain. Emang set itu yang dibutuhkan mau tuntutan dari skenario gitu loh. Kita cari beberapa angle nggak dapet. Singkat cerita syuting lah kita hari pertama, kedua. Aku lupa tepatnya hari keberapa. Kejadian yang pertama adalah kita nyewa villa itu nggak cuma satu, ada 3 villa yang kita sewa karena semua pada nginep di situ kan, dari kru, talent, semuanya nginep di situ. Kalau pernah nonton filmnya pasti tahu kejadian. Nanti pada saat ini akhir di spill ya. Nggak mau, nggak dibayar sama PH-nya. Ya enggak, maksudnya pas nanti habis take ini loh. Nah, spill. Jadi ada adegan ibu-ibu pulang kerja. Setnya itu kan 2 lantai rumahnya. Dia kalau mau naik tangga itu ngelihat sebelah sisi sini itu dapur. Di dalam cerita ya. Iya. Waktu mau naik tangga, dapur kayak ada sosok perempuan gitu. Di dalam ceritanya seperti itu. Nah, adegannya dia mau naik tangga mundur lagi. Lihat Linda tuh. Ditanyain. Kamu siapa? Ya. Sosoknya setan maksudnya. Iya, itu sosok setan di cerita ini. Cerita filmnya. Di cerita film ini. Bukan realnya. maksudnya Bukan cerita, realnya. Skenario. Nah, di adegan itu yang jadi setan ini itu tidak ada dialog atau bersuara atau apa, hanya diam aja. Cuma adegannya gini, dia membelakangi. Ya. Ini kitchen set nih, Ya. adegannya cuma diem gini doang, ibunya dari belakang tuh. Terus waktu ibunya tanya, kamu siapa? Cuma gini aja, Noleh. hanya adegan itu. Oke, Simbol dengan simbol. simpel banget. Satu scene cuma itu doang udah. Ibunya masuk mau naik tangga, lihat ada sosok, ibunya mundur menuju ke dapur itu, adegannya gitu, cut. Karena tidak ada dialog atau harus teriak atau apa. Ketika dia balik gini, keren itu di kamera tuh. Pas. Tiba-tiba dia teriak, Siapanya? hantunya. Oh, maksud di filmnya? Enggak, Oh, di realnya. waktu syutingnya. Nah, kita kan bingung, kok teriak? Sutradara ngomong cut, karena tidak ada adegan untuk berteriak. Masukkan dia. Oh, menjiwai. Menjiwai sih. Begitu cut masih teriak, tapi dia tidak bergerak. Di tempat. Di tempat cuma gini, gitu-gitu dah. Menggereng, apa mau menggereng sih? Menggeram. Nah, Iya, dia kayak teriak gitulah. Udah, aku tidak mau ngurusin hal kayak gitu kan. Anak tau, itu kena tuh, bahasanya kayak gitu. Kena tuh, ditarik lah. Suasana begitu dia, itu kan namanya kalau di film itu kan harus sunyi, silent gitu, supaya dapat gambarnya. Begitu dia teriak semua, wah udah Bingung. bingung sih enggak kitanya, bukan bingung. Yang krunya ya, kita baru, maksudnya kan kita Baru syuting mulai. pagi sampai malam. Enggak, ini hari keberapa? Hari keberapa udah syuting. Kejadian kayak gini kan akhirnya kalau ada kejadian gitu kan menghambat waktu yang sudah bikin berjalan makin tambah molor. molor. Nah, itu kan kita udah capek karena kalau syuting film itu tiap hari harus terus dengan target. Nah, udah cabutlah, ditarik ke belakang, nggak tahu lah diapain tuh, aku nggak ngerti. Udah normal. Terus dia bilang gini, Bang, boleh nggak abang di ujung situ?
Jadi dapur itu di kitchen set di filmnya itu, dia itu kalau ibu-ibunya itu masuk, hantu adegan peran hantunya di sini ada masih ada tempat kosong gitu loh. Ya, abang di situ. Nah, dia minta aku di situ, temenin aku. Nah, kan kamera tidak sampai sana, Untungnya. frame-nya tidak sampai ke arah sana. Ya udahlah, aku ikutin lah itu. Itu gimana ya praktekinya ya? Jadi dia itu Terus Dio nih. enggak. Diulangin, adegan tuh diulangin. Ulang dari tangga tadi, ulangin lagi. Balik lagi diulangin. Take ulang berarti. Take ulang. Jadi ini kaki ya. Kakinya dia kan yang kan di samping sini Ya. kiri. Kaki kirinya dia bisa gini-gini. Oh, jenjet. Gini-gini, tapi aneh jinjitnya. Geter gitu loh. Nah, kalau dia geter kan kakinya geter pasti badan juga gini lah. Pasti ada reaksi gitu. Ikut. Aduh, aku udah gini. Ini anak kenapa? Dengan aku ngomong cut, aku yang nge-cut mau nggak mau. Ya. Abang yang tahu. Aku yang tahu. Kenapa, Dek? Aku panggil namanya dia. Oh. Panggil namanya, nggak noleh. Kena lagi. Kesurupan. Kena lagi, tapi dia nggak teriak. Hanya kakinya doang yang gini-gini. Oh, kayak ngasih kode gitu ya. Ya nggak tahu ya. Itu apa juga nggak ngerti. Udah, tarik lagi. Udah normal, balik lagi. Nah, ini mau take lagi nih, berarti ketiga kalinya nih. Ya. Ada inisiatif produserku itu ngomong ke security. Kan itu di area villa. Pak, ada nggak di sini yang paham kayak gitu-gitu? Ya. Nunggu tuh lumayan sejaman lah itu. 1 jam datang lah. Molor. Nah, molor datang. Ya kan juga udah karena security itu udah ngajak orang yang paham daerah situ, ya udah. Abang balik lagi. Enggak, aku tetap di situ nemenin bapak-bapak itu adegan lagi. Action. Wes. Ibu-ibunya ngulangin lagi, mau ke tangga, balik lagi. Tangannya gini-gini. Udahlah. Yang gerak tangannya. Ya, sekarang. Karena sudah terjadi itu, akhirnya buat aku lucu. Nggak serem lagi. Ya, habis kaki kok tangan. Bergilir. Nanti apa lagi nih? Nah, akhirnya bapaknya ngomong, udah dianu bapaknya. Kita kan udah capek dari pagi kan, bete itu. Udah ngobrol, bapaknya ngomong gini, boleh nggak kalau ini tidak syuting dulu? Mau katanya bapak. Ini nggak syuting dulu. Maksud talentnya itu. Iya, talent ini nggak syuting dulu. Yaudah kita break, karena itu jam 1 atau jam 2 pagi. Siang. Oh, Pagi. Dini hari. Kita break, berarti kan hutang satu scene ini nih adegan ini. Besok aku bilang, udah aku sama sutradara discuss, kita cuma kurang scene ini nih, hutang nih hari ini. Gimana kalau diambil pagi? Jam 8 aja. Jadi caranya ya kan pasti trik ada supaya tetap moodnya sama, gambarnya sama, tetap moodnya malam kan. Semua ditutup, gorden tutup, kan tuh indoor ya. Bapaknya tuh nggak pulang tuh yang itu. Nemenin di situ lah. Bapaknya lah akhirnya yang di dapur situ, aku pindah. Take itu jam 8 pagi. Take. Jam 8 pagi. Nah, karena cuma scene itu, ya udah yang lainnya prepare di luar, ada yang makan. Jadi yang ada di situ sutradara, aku DOP, makeup artisnya, talent, sama bapak itu. Nggak banyak, yang lainnya di luar itu, di outdoornya mereka. Jadi bilang itu ada lapangan gede lah, gitu ya, buat teman bermain awal. Situ lagi adegan tuh, action. Hantu langsung gini ngeliat bapaknya harus ditunjukin. Kemasukan lagi. Masuk lagi. Padahal itu pagi, Bang. Pagi. Itu pagi. Dia makeup untuk jadi hantu itu 2,5 jam. Lama juga ya. Karena kan pakai latex, dijadiin gitu. Itu ditunjuk bapak. Jadi, gue kalau ngebayangin ya, kan karena kita kamera itu kan membelakangi hantu itu. Ya. Kebayang nggak kalau dia tuh bentuk action, dia noleh pelan-pelan gini loh.
Terus tunjuk bapaknya gini. Apalagi hantu lagi. Ini hantu. Udah tuh. Make up. Make up tuh. Wah, udah cut lagi. Bapaknya gini lagi. Pak, ini kenapa? Nanya lagi. Boleh nggak kalau kita ganti set? Jangan di villa. Kan ada 3 villa tadi ngomong A, B, C. Katakanlah kita nginep itu di villa C. Ini adegan di villa A. Oh, maksudnya mau pindah ke Villa B. Villa B atau Villa C gitu. Bentar. Ini yang request nih bapaknya atau? Bapaknya. Oh. Bapak yang sana. Nah, bapaknya tuh nggak ngomong ada apa. Nggak ini. Ya udah. Cerita. Orang A pindah ke Villa B. Rata-rata kan bentuk dalamnya sama. Ya. Rata-rata. Udah di-share di sana. Adegan lagi nih. Nah, itu udah makan waktu banyak gitu. Aku kalau inget satu adegan ini emosi yo. Lupa emosi. Adegan lagi. Action. Normal dia. Terus kan pasti kalau menoleh ada clue-nya supaya pas timingnya. Dikasih clue apalah gitu, nggak tahu cetekan gini atau apa. Balik badan dapat nih, masih dapat yang talentnya ibu-ibunya dapat nih. Yang ibunya dapat cut. Alhamdulillah dapat. Keluarlah itu hantu, bapaknya keluar seret. Datang kan hantu keluarlah dari set itu udah. Tiba-tiba langsung nyekek yang ibu-ibu itu. Lah. Dari belakang. Ada lah ngono. Itu kerasukan. Masuk lagi. Ya mau enggak? Ya jenenge Ya kebeguyon ngono lho. Masuk lagi sampai yang ibu-ibu itu sampai melotot. Ditakut bio. Percaya nggak percaya ya, itu tangan tarik gini susah. Susah banget. Itu aku ikut tarik soalnya. Ini ada pada mati. Udah bisa itu disuruh lagi. Aku bilang gini, udah bersihin makeupnya. Oh, mungkin karena make up juga mungkin. Nah, Iya. logika kan gitu kan. Karena katanya kalau kita ada film horor bermake up seperti itu banyak yang mendekat, mengundang katanya gitu. Soalnya kan iri. Kan tidak syuting. Dah, aku bilang sama saudara, kita untuk adegan hantu break dulu ya, cari scene lain. Akhirnya ngerubah schedule kan, rubah semua, asalnya schedule-nya puyeng palanya itu. Udah tuh hari selanjutnya 3 hari atau 4 hari setelah itu nggak ada kejadian apapun. Ada akhirnya, yuk kita fokus di hantu lagi nih, habisin nih. Scene-scene yang ada hantunya itu kurang 15 scene lah. Oh, berarti yang emang scene hantu di terakhir kan? Terakhir dulu semua. Jadi kalau kita cuma nunggu scene hantu kan kita nggak tahu kalau terjadi hal itu menghambat semuanya kan. Karena dengan adanya orang kesurupan, mood shooting itu berubah. Setelah itu ada adegan satu lagi nih. Jadi ada adegan ibu-ibu itu dari tangga jatuh. Terus jatuhnya itu tepat di depan pintu rumah. Dia nganga gini. Nah, hantunya itu aku seling. Jadi terbang di atasnya gitu. Oh, pakai tali. Pakai tali. Itu aku ingat banget, itu jam 3:30 gerimis. Pagi. 3:30 itu. Aku ingat banget karena kejadian itu aku ngulang beberapa kali karena nggak perfect. Dari gambar nggak perfect. Nggak pas nih. Nggak pas. Nah, ini adegan yang berhasilnya tuh ceritain. Jadi kan aku seling semua, jadi dia ngayun gini loh, kayak terbang gitu lah, adegan terbangnya seorang hantu. Begitu dapet cut, dia tuh teriak gak kerasa selesai. Jadi adegannya ibu-ibu tuh terlentang, hantunya di atas gini, pas mukanya gini sama hantunya. Depan. Iya, tadi kan dia terbang nih kesannya. Begitu cut, dia tuh masih teriak-teriak, wah, gitu. Itu yang hantunya. Nah, yang anehnya mungkin ibu-ibu tuh benar-benar ketakutan. Dia itu nggak cepet kabur, malah ikut teriak. Dia kaget tuh. Ketakutan. Ya, seling itu kan ada yang megangin. Berat. Nah, ya teknisnya adalah hantu itu akan dislik, tapi ada yang megang kakinya hantu supaya pas. Muka ketemu muka gitu. oh, digoyangin dikit depan. Yang megangin kakinya tuh aku. Aku. Yang aku rasain itu berat banget walaupun udah dislik. Gak bisa apa tarik. Gak bisa. Berat banget kayak kaku. Gak kaku. Jadi kayak mentok gini loh. Itu berat.
Saking jengkelnya Dio. Wah, anak-anak udah pada cut semua, pada bantuin kan, ibunya ditarik. Tarik, mau nggak mau. Ya, ibunya tarik, aku kan pegang sendiri nih. Saking jengkelnya, Abang lempar. enggak. Apa? Aku suruh dorong temanku. Aku minta dorong aku. Dorong. Nyetok itu palanya ke pintu. Ini beneran. Aku udah bete itu di situ. Maksudnya kayak bodoh amat lah, lu sakit lah. Udah jengkel aku soalnya, capek itu. Langsung sadar. Nah, ya Pas cetek tek. Waduh, metu langsung. mumpung aja. Iya. Nggak, sumpah capek itu. Karena kita mulai syuting pagi sampai jam 3:30 nggak kelar-kelar ya. Cuma Capek gara-gara juga. si dong. Nantu ini aja ya. Si Nantu itu aku ngabisin waktu 1,5 jam buat gitu doang, 1,5 jam. Katanya sih berarti buat yang lainnya. Lah kan karena kalau di film itu ribetnya di situ, butuh yang sempurna gitu. Karena gini, ketika kita mau ngelepas sling, itu orang harus berdiri. Dia kan Oh, kakinya iya. aku pegangin. Hmm. Itu harus diberdiriin, baru kita lepas. Slingnya itu kayak dipanjangin gitulah. Olor-molor. Ya, panjangin. Dia tuh jadi ketika ngelepas sling, itu yang megangin dia tuh 4 orang. 4 orang yang megangin. Begitu lepas, aku suruh manggil Mua, aku suruh ngapus make up-nya itu. Hapus semua. Nah, aku sebelum adegan itu aku bilang gini. Kamu kan pakai baju putih-putih hantu sewajarnya lah. Dasar putih. Nah, kamu pakai daleman ya. Daleman itu maksudnya kaos sama celana pendek. Hmm. Dirangkepin gitulah baju. Begitu buka baju semua dihilangin, dinormalin dianya dengan makeup itu. Dilepas, dia tuh juga nggak tahu kenapa aku punya feeling gitu loh. Punya feeling, udah lu pakai baju, kaos, tapi kaos putih, celananya celana putih. Kalau apa sih? Hot pants ya kalau anak-anak sekarang tuh ngomongnya. Yang sepaham ini loh. Oh iya. Poser. Dilepas, makeup dihapus, rambut Benerin. itu kan rambutnya tuh bukan rambut yang hantu-hantu yang panjang, nggak, hantu bermake up yang rapi rambutnya. Rambutnya kayak digelung gitu loh. Itu dilepas semua rambutnya, begitu mukanya dibersihin sadar nih. Waduh, karena make up. Nah, setelah kejadian itu balik ke kamar dianya, tim produser semua meeting. Aku nggak tahu ada ide ngomong gini, tanya gini, itu baju beli di mana sama orang wardrobe? Oh pernah tanya. Iya, di sini. Kelihatannya udah nggak beres deh. Ditelusuri lah. Tapi kan kita nggak bisa nelusurin, mau ngapain nelusurin? Karena ketika ada beli baju itu, aku tanya, ini baru, Ya. Hmm. Atau second. baru, kok kotor? Aku nggak tahu, tanya itu aja, masalah bajunya dia ini. Begitu. Coba Gi, kita besok syuting di tempat yang berbeda. Berbeda lagi. Hantu tuh ada. Yang pemeran hantu, adegan hantu itu siapa itu? Oh. Jadi di tempat set berbeda, adegan hantu tuh masih si hantu ini. Masuklah kita di set itu. Yang di tempat yang aku tidak serap tadi. Yang di Oh, yang A posan tadi. Nah, yang bukan di tempat A, yang ada pojokan. set yang parkiran. Oh, yang set location-nya. Nah, tadi. seleksi yang parkiran itu, outdoor kita. Outdoor. Perjalanan dari villa ke tempat itu cerah. Begitu sampai sana gerimis. Aduh, kok gerimis? Aku bilang, udah nggak apa-apa deh. Mungkin lebih dramatis nih hujan. Iya dong. Realistis. Aku mikirnya gini, jangan sampai hantu ini kena hujan. Nggak ada hantu bajunya lepek. Iya. Iya dong. Iya. Yang pertama itu, selamatin hantu ini jangan sampai bajunya kena hujan. Yang kedua, tolong pasang lampu. Hantu itu kan tidak ada bayangan. Set lampunya harus perfect supaya hantunya tidak punya bayangan. Ini film, pasti kan disetting kan. Udah tuh, udah jadi. Adegannya itu di parkiran itu ada satu sudut yang belakangnya. Jadi kamera di depan situ, hantunya di sini lah katakanlah, adegannya di sini. Nah belakang ini nih, itu jalanan lurus ke arah kamar mandi. Santu gelap. Aku nggak tahu belakang itu hutan atau aku nggak ngerti dah. Nah,
Hantunya tuh di pojokan sini nih, di jalanan ke arah kamar mandi. Berdiri di situ ceritanya. Hantu ini. Pemerannya. Pemerannya. Udah adegan di situ. Begitu action, tiba-tiba hantu itu muncul lah. Intinya kayak gitulah ceritanya, singkat ceritanya. Udah ketakutan. Nah, itu tidak ada adegan yang ditakuti hantu. Hanya hantu muncul aja di adegan itu, tapi mereka talent-talentnya itu Takut. tidak nggak kalau ada hantu di situ. Di dalam skenario seperti itu. Tiba-tiba hantu tuh jalan ke arah kamar mandi. Kita belum cut. Untungnya pada tahu, dan untungnya di belakang kamar mandi sana ada kru jaga lampu. Dan jaga lampu. Di sana itu ada 3 orang. Kan pakai HT. Ya. Aku bilang, itu nggak jelas tuh hantu blau tuh. Kamu kelihatannya tuh tahan ya, itu nggak tahu tiba-tiba ke belakang. Karena dari jarak kamar mandi ke hantu tuh lumayan jaraknya, jalannya. Tapi kalau dari sini, kan ketutup bangunan nih. Oke. Bangunan, jalanan, ini bangunan. Jadi kalau dia masuk sini, kita di sini nggak kelihatan kena bangunan ini nih. Belum cut, aku bilang gini, saudara, biarin aja adegan ini, ntar aku ilangin aja tuh hantu. Biar nggak sia-sia nih adegan, karena talent utamanya itu udah bagus aktingnya. Kan kita harus tahu menangin yang mana nih. Ngakalin nanti. Nah, udah selesai, cut. Gue nggak ngerti, di sana nggak ada suara, nggak ada apa-apa. Diem. Dan nggak, kru juga diam di sana, nggak ada suara. Begitu cut, kita ke sana. Kamu tahu yang terjadi? Hantunya dibekap kru, Dibekap tuh. diginiin. Enggak ada suara. Biar nggak berisik. Dia kemasukan. Timbang teriak-teriak malah bocor suaranya gitu Ya. malah. Dia benar. Jadi cerita dari kru yang di sana itu, dia jalan sambil gini, Oh. tangan 2 gini nih, dan melotot, nunjuk gini nih, Krunya itu yang nunjuk di sana. krunya. Wah, anjir, merinding gue, sumpah, Iya, sumpah. Ya karena memang aku cuma bayangin anjir, gue gitu tiba-tiba ada hantu nunjuk gini nih. Nah, 3 orang belakang ini itu emang nggak pernah takut hantu. Untungnya ya. Loh, emang aku pilih buat kesana. Dibekap, gue kesana dibekap gini. Iya, daripada bocor. Jadi posisinya hantu itu dibalik. Ini ya, yang di tengah kayak gue ini, hantu di sini gue bekap. Tangan kanan kiri pegangin. Jadi Iya, kakinya gini nih. Iya, Gini iya. nih. Wih, itu lucu ya, lucu. Jengkelin. Kasih tuh horor itu. Malah lucu. Itu aku syuting film itu lost 3 hari. Nambah 3 hari. Akhirnya nambah jam. Nambah hari, nggak nambah jam. Dah. Saya udah pulang tuh. Kan kita harus cari solusi yang terbaik gimana nih. Aku bilang ke orang penulis skenarionya, ke produsernya, sama sutradaranya. Tapi aku sama sutradara discuss. Boleh nggak bajunya ganti? Ganti baru. Ganti baru. Merubah cerita loh. Ya udahlah, namanya hantu blau, masa harus sama. Udahlah, ganti lah. Beli itu di daerah sana. Sekitar situ. Akhirnya merubah sedikit tuh skenario. Kita lupakan hantu yang awal. Ya. Muncul hantu yang baru. Di skenario seperti itulah. Jalan lagi di hari yang terakhir. Ini hari yang melelahkan. Full hantu. Dari pagi. Loh, pagi ya setnya dibikin malam. Tapi indoor semua. Jam scare-nya. Ya, jam scare-nya puncaknya di situ. Aku udah sepakat sama produser, sama sutradara. Kalau dia kemasukan lagi, tetap aja jalan deh, gimana? Biarin lah. Oh, lebih realistis Ya. juga tuh maksudnya. Aku pemikiran kayak gitu tuh. Ya udah, aku bilang sama talentnya itu ada ibu sama anak, cewek semua. Yang menghabiskan scene itu tuh cuma 2 orang ini, 3 sama hantunya. Aku bilang, kalau semisal dia kemasukan lagi, lu lawan ya. Lawan aja udah. Biarin. Ya. Ntar aku rubah skenario lu, bodo amat. Pokoknya ini selesai. Iya. Aku bilang sama hantunya. Beneran aku bilang sama yang peran hantu itu. Karena yang peran hantu cuma 1. Enggak ada penggantinya. Nggak ada.
Emang di skenario emang satu itu, jadi kan kita nggak nyiapin karena kalau kita bakalan lagi bayar lagi dong. Ini hari terakhir, kalau bisa kamu berdoa terus ya, walaupun kamu berperan sebagai hantu, waktu action lu berdoa menurut agamamu. Ya, udah nih adegan dalam rumah, aman, alhamdulillah, satu scene selesai, menujulah kemarin kurang 3 scene. Mendekati mau Ya. selesai. Mas selesai, kita udah seneng dong, itu hari terakhir, udah molor 3 hari, hari terakhir kurang 3 scene. Bahagia kita, udah makan, sholat dulu, jam 8 kita lanjut ya. Jam 8 udah siap, orang mua, makeup artis, turun. Bang ada masalah. Iya. Kenapa? Hantunya mens. Waduh. Gue cuma diem. Bingung tambah dadi. Mati. Tapi kan aku mencoba untuk menolak kejadian, oh mens akan gini. Kita coba melupakan itu, udahlah sewajarnya aja. Berjalanlah scene pertama, kita syuting udah nggak tenang. Pikiran itu. Ya, udah nggak tenang, kemasukan 2 kali. Tapi bisa lah diambil gambar. Syuting scene yang kedua, pokoknya 3 scene itu dia kemasukan 15 kali kali. Mungkin ya. 1 scene, 3 scene. 3 scene itu mungkin banyak, nggak tahu berapa deh. Gak capek. Karena prediksi kita jam 8, lu syuting itu paling jam 10, jam 11 selesai kok. Udah kelar. Kelar, Harusnya. Mentok-mentok jam 12 selesai, kita tidur, besok pagi pulang. Kita kelar jam 6 pagi. Tapi akhirnya kelar kan. Kelar. Tapi ya molore sampai tadi. Dan aku kasihan lihat pemeran hantu itu. Itu capek. Itu capek katanya. Ya, Kuras energi. Ini ada beberapa yang nggak aku ceritain, jangan. Karena kejadian-kejadian dia di film itu banyak banget kejadian. Banyak banget kejadian. apalagi horor. Ada yang hantu ini kemasukan di bawah itu. Jadi itu villanya itu ada taman bermainnya, tanah lapang. Masuk ke villa itu harus naik tangga. Posisi villa di atas. Tingkat modelnya di Tingkat. atas. Nah, lantai 2-nya itu ruang tamu, kamar. Lantai 1-nya itu gudang. Ada kejadian di gudang tuh ada. Oh, banyak gitu. Makanya saya molor 3 hari itu. Yang tiba-tiba kan ada tuh di film itu namanya PU. PU itu tim yang buatin kopi buat kayak office boy. Oke. ya kayak OB. Dia kesurupan bawa pisau gini-gini ada. Itu sekelas OB. Jadi kita syuting di atas. Kan OB kan tempatnya Di bawah. dapur film itu, dapurnya untuk kartu syuting itu kan di bawah dekat gudang. Tiba-tiba ada pisau teriak-teriak gini, itu ada. Anjir kesurupan begal juga. Itu beneran. Mati murah. Temen gue kena sininya waktu mau ngambil pisaunya, kena sabet. Berarti yang kesurupan nggak cuma yang peran hantu itu ya Pak? Seingat aku totalnya 4 atau 5 orang. Kru. Talent 1. Talent 1, kru 4. Aku lupa 4 atau 5 orang. Itu yang epic gitu, syutingan aku yang epic dan capek. Dan kenapa aku kemarin sempat ngomong udah ganti baju aja Ki. Aku bakar baju itu. Berarti emang karena baju. Belum tentu, Jadi Enggak, buktinya maksudnya masih Berarti kesurupan. Kan Tapi karena main itu mungkin. Ya, nggak ganti baju itu kan adegan waktu ganti baju itu yang tadi tanah lapang yang parkiran itu loh. Itu udah ganti baju itu. Yang sampai ke Yang toilet. dibekap sama itu dia ganti baju. Aku kira nih baju kok nggak jelas ya. Ternyata bukan bajunya. Ya nggak tahu. Apa Bukan mau- makanya lihat bajunya. Apa mungkin karena make upnya. Yang kan nggak tahu juga ya itu karena apa. Karena emang udah bete dia kalau udah ada kemasukan gini itu udah bete. Kru film tuh bete. sorry Bang. Tadi kan ada orang pinter itu kan. Itu nggak bisa netralin. Maksudnya kayak Lokasi dimentalin. Harusnya Setelah selesai. kita dapet scene yang dapur selesai, dia udah suruh balik. Oh, nggak sampai tuntas. Ya kan. Ya aku nggak tahu permasalahannya apa. Itu kan sama produser. Kalau itu sama produser urusannya. nggak maksudnya kan. Dan buat jagan-jagan Iya. dimentalin semua. Iya, kalau memang Dan nggak ini kan lagi terjadi syuting nih. Biasanya kan kalau orang pinter kan gitu kan. Itu yang aku nggak tahu kenapa alasannya. Pokoknya
setelah dapur selesai dia cabut. Dia cabut, yang adegan yang hantu yang terbang itu udah nggak ada. Sampai itu udah nggak ada. Nggak tahu kenapa ya. Kita aku nggak tanya juga sih. Iya. Maksudnya kita kan nggak fokus ke itu ya, fokus ke tanggung jawab kita ketika syuting. Harus dapat gambar, cerita dapat. Nah, terus kalau pas nggak ada yang orang itu, yang ngeluarin siapa, Bang? Ada teman. Itu juga Ada bisa. Ada 2 orang yang paham gitu-gitu lah. Tapi kenapa ya bang? Kok setiap mungkin ya bang pernah cerita-cerita itu kok pada saat syuting horor kok mesti ada aja Ya kejadian. karena kan itu tadi sing pertama Setnya ono setan mungkin. nih. Ono sing dadi setan maksudnya. Terus memang set horor kan Lebih ke lebih ke ongkep. memang Ah. enggak rata-rata sih dipilih tempatnya ya memang mistis. Bukan mistis juga sih, mesti ya mana kayak ceritane Yang menyesuaikan Ah. cerita iya, lah. menyesuaikan cerita. band Kalau- dramatis. Di film itu kan pasti kita mencari set yang menyesuaikan dari isi skenario. Nah, FTV ya gak mungkin ada keserupan. Ya belum hiambu ya. Tapi aku juga nggak tahu ya, banyak lah pasti orang syuting film horor fine aja, aman juga banyak mungkin ya. Tapi kalau aku syuting pasti ada aja. Ya mungkin karena nggak ada kontrak tadi mau ya. Tanda tangan kontrak. Ya karena memang aku pribadi nggak suka kayak gitu. Intinya aku berdoa sama Allah. Yang penting ketika syuting waktunya kamu sholat, ya udah kita break sholat. Selayaknya orang kerja. Iya, senormalnya kita aja gitu loh. Tapi ada yang apa namanya? Scene ini kesurupan beneran nih. Itu Masuk di nggak? film. Masuk di film enggak? 6 atau 7 sih masukan dia. Itu Berarti real masuk setannya- masukan. setannya ikut acting ya. Iya. Itu Oh, ini nggak terpaksa sia-sia berarti. dimasukin apa Oh, terpaksa sih. gimana gitu? Ekspresinya dapat. Oh, Momennya yo. Momennya pas. Berarti nggak Momennya menutup pas. kemungkinan semua film horor Ada. mungkin ada yang kayak gitu Ada. ya. Ada yang Aku nggak tahu kalau tim lain, kalau aku pernah. nah yang mungkin Ya. nggak menutup kemungkinan. Kalau kebutuhan gambar dia dapat, mumpung kayak Masukin gitu, aja. mumpung. ya, ya Masukin udah, aja. aja. Nah, setelah syuting itu selesai, kan preview. Diajaklah itu si pemeran hantu blau itu untuk preview. Dia cerita, pulang dari sana itu beberapa hari dia tuh mimpi rumah itu terus. Yang di A. Oh, yang villa A Villa tadi, yang ke Yang dapur. Jadi tapi dia itu mimpinya kalau nggak salah gini, dia tuh kayak bangun tidur, di mimpinya dia yang cerita ya, dia tuh turun di tangga yang ibunya mau naik tadi, terus ke dapur. Nah di dapur itu dia aja merinding gue, ya Allah kenceng nih. Iya. Aduh, merinding kamu. Dia itu cerita di situ ada ibu sama 3 anak di dapur itu, ngajak ngobrol lah yang hantu ini. Di mimpinya. Di mimpinya. Di mimpinya. Nah, ada satu yang nggak tahu kebetulan atau gimana, dia cerita gini, ada anaknya itu dihukum jongkok di pojokan dapur. Hmm. Jadi ibunya kayak marah gitu loh. Ya. Kan ada 3 anak. 3-tiganya itu Dihukum semua. dihukum semua, duduk di Pojokan. pojokan. Ibunya nunjuk. Oh, yang Pas tangan orang-orang gini-gini, mungkin. yang orang tadi Terus yang kaki. orang maksudnya orang pinter sing di Itu. tuding itu mau. Jadi ada adegan dia dari bangun tidur, turun dari tangga. Nah dia tuh nggak tahu ibu itu melihat dia atau tidak, tapi dia cerita, aku tuh ke tangga, ke dapur bang dari tangga, aku ngeliat ada satu ibu-ibu sama 3 anak kecil. Ibu-ibu tuh marah kelihatannya, tapi mereka berempat itu nggak ngeliat aku, Ya. nggak ngeliat aku. Aku cuma nonton aja, ibu itu marah sambil nunjuk, anaknya tuh 3 tuh di pojokan jongkok, apa duduk gitulah. Sambil nangis. Nah, aku kan takut tuh, kenapa? Keluar aku udah tuh. Keluar dari rumah itu, ya sama, setnya sama yang di A ini. Villa A-nya kita. Nah, kamu sadar nggak kemarin kamu kemasukan nunjuk bapak-bapak aku? Iya, iya. Itu dia mimpi, pokoknya beberapa hari lah dia mimpi. Ada nggak tahu itu tempatnya di mana, dia tuh jalan di sungai. Mimpi. Mimpi. Ya tetap mimpi lah. Film itu ada dengan sungai. Hmm. Oh.
Ada sungainya, sungai kecil ada adegannya. Di sungai itu. Jadi kayak dia itu kayak nggak syuting tapi dia jalan di tempat yang kemarin dia syuting. Yang gitu. di setnya. Di setnya set itu. location-nya. Mm. Anjay, set location. Ya nggak tahu dia Ke bawah. bawa Suasana. atau tanda kutip karang cerita, ya gue nggak ngerti karena kan dia cerita seperti itu. Sampai kita bukain kok, kan ada record waktu dia nunjukin ini, kan ke record, Iya, iya. itu udah action kan, dicari filenya, nah lihat, Nggak kaget. Udah kaget. Dan dia nunjukin nggak sadar namanya Iya. kemasukan. Nggak, maksudnya dianya pas lihat, "Loh, kok bisa gini?" Iya. Aku cuma gini, lu waktu kemasukan itu, lu nggak sadar, setengah sadar, atau sadar? Pura-pura. Kalau pura-pura nggak mungkin karena kaku badannya. Karena dia kecil anunya itu, kecil, Badannya. seginiku, Oh anaknya. Andu bogel. tingginya, terus badannya kurus, Talentnya itu. talentnya itu. Andu bogel. Kaguyan. Terus dianya bilang, "Lah, lemes bang." Ya cuma dia ngomongnya itu gini. Pokoknya aku udah nggak ngerti. Dia tuh kayak ngeblank gitu loh. Mama tidur gelap gitu. Iya. Gelap. Kayak ditutup. Ngomongnya kayak ditutup, nggak ngerti dia ngelakuin apa. Pokoknya aku denger itu suara, bangun, istighfar, bangun. Nah, aku udah denger itu tuh, udah normal lagi. Malamnya badanku sakit semua. Mungkin itu yang dirasain kalau orang kesurupan ya. Ya nggak sadar kan. Ya nggak tahu juga. Aku nggak tahu juga. Itu salah satu syuting filmku yang melelahkan. Terepik. Ya, kita kehambat hari dengan orang kesurupan. Saya kan saat ini kan banyak tuh secara ilmiah kesurupan bisa diteliti, ya kan? Yang nggak tahu juga ya mana yang benar. Karena ini kejadian yang aku alami, entah waktu dia bukan dia, atau dia itu bukan dia mikirin apa atau apa gitu kan nggak ngerti. Ngeblank mungkin pikiran kosong. Kalau aku mau cerita yang waktu hari terakhir 3 scene itu sampai jam 6 pagi, panjang gitu, panjang.